Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gua Muhammad Ilham Hermawan. Gua sebutin ya, kali ini nama gua secara lengkap ya, Muhammad Ilham Hermawan. Gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila ya. Masih sama isunya, seputar tentang rumah susun ya, seputar tentang apartemen. Tapi kali ini gue nggak bawain rumah susun apartemen ya. Melihat dari diskusi beberapa media sosial, berita online maupun berita cetak yang terjadi beberapa minggu-minggu belakangan ini ya, menjadi menarik untuk diamati dan didiskusikan ya dalam ruang vlog ini ya. Yang menjadi konten, menjadi materi gue lah pada saat ini. Bisa gue, bisa saya nih. Kalau gue suka diulang-ulang dan suka bergantian antara gue dengan saya. Apa itu? Isu atau bukan isu ya, peristiwa nyatanya yang terjadi. Ada beberapa bangunan gedung di salah satu kota, sebut sajalah kotanya kota Surabaya ya. Diduga ya, saya menggunakan kata tanda petik diduga tidak memiliki SLF. Bahkan mengalami kebakaran di salah satu tempat pusat perbelanjaan, gue nggak mau nyebut juga tempatnya. Bahkan gedung-gedung yang tidak memiliki SLF itu bukan 1, 2, 3 ya, tapi puluhan ya. Wah, luar biasa ya, puluhan tidak memiliki SLF. Di Jakarta juga seperti itu, ada beberapa bangunan gedung ya yang diduga sekali lagi tidak memiliki SLF. Bahkan ada salah satu apartemen ya, beberapa pekan ini terjadi kebakaran juga, itu pun diduga ya tidak memiliki SLF. Nah, gue mau bahas nih tentang SLF ya. Apa pentingnya SLF? Apa sih pengertian daripada SLF? Dan apa konsekuensi hukumnya ketika bangunan gedung itu tidak memiliki SLF? Nah, itu aja ya topik kali ini yang akan gue bahas. Saksikan saja. Berbeda dengan dasar normatif yang sering gue gunakan ketika gue menjelaskan tentang rumah susun ya, atau tentang apartemen yang mengacu ke Undang-Undang 20 2011 tentang rumah susun, dan kadang juga gue gunakan PP rumah susunnya ya, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 20 tersebut yang disebut dengan PP 13 tahun 2021 ya. Nah, kalau untuk SLF itu diatur di Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi ada undang-undang khusus tentang bangunan gedung. Beda ya dengan Undang-Undang Rumah Susun. Kalau ini Undang-Undang Bangunan Gedung, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Cukup lama sudah ini undang-undangnya, tahun 2002, sekarang 2002, udah 10 tahun undang-undangnya yang mengatur tentang bangunan gedung. Kalau gue baca ya, Undang-Undang Bangunan Gedung itu lebih banyak syarat-syarat teknis dan syarat-syarat administratif. Jadi lebih banyak mengatur tentang prosedur, tentang kehandalan dan kelayakan suatu bangunan gedung. Tapi bangunan gedung itu bukan hanya seperti mall, apartemen, atau perkantoran, tidak. Rumah saja juga termasuk bangunan gedung. Kelenteng saja juga termasuk bangunan gedung ya. Nah, nanti apa yang menjadi jenis-jenis bangunan gedung gue bahas ya pada sesi yang lainnya. Nah, dari Undang-Undang Bangunan Gedung, gue sebut aja lah Undang-Undang Bangunan Gedung ini, ya turun ke dalam PP Bangunan Gedung. Nah, PP Bangunan Gedung ini sudah diubah sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ada kemudahan perizinan berusaha dan sistemnya kemudian berubah, akhirnya keluar PP Bangunan Gedung, yaitu PP nomor berapa tahun 2021 itu nomor 16 tahun 2021 tahun 2021 PP Bangunan Gedung. Jadi ada dua norma nih, ada norma tentang bangunan gedungnya diatur dalam undang-undang, dan juga ada norma yang diatur di dalam PP bangunan gedungnya ya. Kita sebut aja dia adalah PP BG gitu ya, orang selalu nyebutnya undang-undang BG dan mengundang PP BG. Nah, di dalam undang-undang BG itu diatur secara tegas, yaitu di pasal 37
ya, pasal 37. Ya memang dia belum menyebut SLF. Saya belum lupa menjelaskan SLF itu sertifikat layak fungsi, tidak menyebut SLF. Yang disebut adalah layak fungsinya dulu. Ya, jadi bangunan gedung itu ya untuk digunakan oleh pemilik atau pengguna. Jadi ada dua, pemilik dan pengguna itu harus memiliki kelayakan fungsi. Ya, baru dapat dimanfaatkan ya. Ya, kalau dia sudah memenuhi prasyarat daripada layak fungsi tersebut. Kalau belum, ya nggak bisa ditempati, ditinggali, ya tidak bisa ditempati, ditinggali, tidak bisa dimanfaatkan daripada bangunan gedung tersebut. Nah, yang disebut dengan layak fungsi itu, ya layak fungsi tersebut itu tidak hanya berkaitan dengan keselamatan saja, tapi juga berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan kenyamanan, berkaitan pula dengan kemudahan daripada pemanfaatannya. Memang titik beratnya pada keselamatan, tapi tidak berkaitan dengan keselamatan saja. Dia luas sebenarnya. Maka menjadi hal yang penting keberadaan layak fungsi dari suatu bangunan gedung. Kalau bangunan gedungnya tidak memiliki layak fungsi, itu tidak bisa ditempati. Wah, nggak bisa ditempati. Bahkan nih, kalau kita lihat di Undang-Undang Rumah Susun, serah terima pertama kali saja itu harus dilakukan kalau bangunan gedungnya sudah memiliki sertifikat layak fungsi. Kalau belum memiliki sertifikat layak fungsi, belum dapat dilakukan serah terima. Nah, kalau di Undang-Undang BG, dia tidak bisa dimanfaatkan baik oleh pemilik maupun pengguna ketika belum memenuhi syarat layak fungsi. Nah, nanti syarat ini dibuktikan dengan apa? Sertifikat layak fungsinya. Nah, sertifikat layak fungsi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah ketika sudah memenuhi prasyarat yang diatur di Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, itu diatur tuh di dalam PPBG. Ya, di dalam PPBG di pasal 1 angka 18 disebut di situ ada yang dinamakan dengan sertifikat layak fungsi yang suka kita singkat dengan SLF. Jadi Undang-Undang Bangunan Gedung yang mengatur tentang ya prasyaratnya dapat dikatakan sebagai layak fungsi, kehandalannya seperti apa, dan ingat bukan hanya keselamatan saja, bahkan juga kesehatan, bahkan juga pemanfaatannya, kemudahan pemanfaatannya juga, ya kenyamanannya juga dia harus ada terpenuhi. Dan di PPBG diatur ada bentuknya sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah biasanya akan diatur di dalam peraturan daerah mereka. Nah, bagaimana nih kalau seseorang itu tidak memenuhi sertifikat layak fungsi? Apakah ada sanksinya ketika seseorang tidak memenuhi sertifikat layak fungsi secara umum? Nih, secara umum dulu nih. Karena ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Ada sanksi pidananya. Luar biasa lagi nih saya sebut. Ada sanksi pidananya. Nah, sanksi pidananya itu diatur di pasal 46, tapi ini masih umum. Jadi setiap pemilik dan pengguna ya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi dia tidak memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang Bangunan Gedung, ya tidak mengurus SLF ya, tidak memberikan kelayak fungsi kepada bangunan gedung, itu ada sanksi pidananya. Karena sanksi pidananya nggak main-main. Apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ya, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain, itu sanksi pidananya 3 tahun dan dendanya 10% dari nilai bangunan gedungnya. Ya, jadi ada sanksi pidananya, ada dendanya. Dendanya itu 3 tahun, ya, yang kemudian yang kemudian dia diberikan denda 10% dari nilai bangunan gedungnya kalau memang mengakibatkan kerugian. Tapi kalau mengakibatkan cacat badan seumur hidup bagi seseorang, ya, karena dia tidak memenuhi peraturan perundang-undangan bangunan gedung, maka sanksinya itu adalah 4 tahun. 4 tahun ya, sanksi 4 tahun. Dan kemudian dendanya itu adalah 15% dari nilai bangunan gedungnya. Ya, 5 bangunan gedungnya. Dan lebih berbahaya lagi nih kalau mengakibatkan matinya seseorang. Matinya seseorang itu sanksi pidananya 5 tahun. Tidak pidana berat ini, 5 tahun. Harus didampingi pengacara itu nanti ya. Wajib didampingi oleh pengacara. 5 tahun di dalamnya. Dan dendanya itu 20%. Jadi ada denda 20% yang harus
dia dikenakan terhadapnya karena mengakibatkan matinya seseorang. Tapi ketentuan itu secara umum. Secara umum artinya mengacu ketika seseorang atau pengguna tidak sesuai dengan bangunan gedungnya. Ya, jadi tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedungnya, itu sanksi pidananya. Tapi ada yang bersifat khusus. Apa bersifat khusus? Apabila seseorang ini tidak seseorang pengguna atau pemanfaatkan, setiap orang yang karena kelalaiannya, karena saya lalai, karena kelalaiannya mengakibatkan tidak berfungsinya bangunan gedung. Tidak berfungsinya bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, itu ada sanksi pidananya juga ya. Jadi dia mengakibatkan adanya kelalaian sehingga anak kelalaiannya tidak ngurus SLF, akhirnya tidak berfungsinya suatu bangunan gedung, itu ada sanksi pidananya juga. Apa sanksi pidananya? 1 tahun kalau memang mengakibatkan kerugian orang lain. Ada dendanya juga 1%. 1% dendanya dari nilai bangunan gedung. Kalau memang mengakibatkan cacat badan seumur hidup seseorang, itu 2 tahun dan denda 2% dari nilai bangunan gedungnya. Kalau mengakibatkan kematian bagi orang lain, itu juga dendanya, sanksinya pidananya adalah 3 tahun. Wah, dengan denda 3%. Jadi jelas di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung di pasal 46 dan pasal 47 diatur ada sanksi pidana. Maka jangan bermain-main dengan ketiadaan SLF tersebut. Berbahaya, bisa mengakibatkan kebakaran, bisa mengakibatkan gagal konstruksi yang mengakibatkan bangunan gedung ini bisa rubuh atau hancur. Bisa mengakibatkan akibatnya kerugian bagi orang lain, cacat badan bagi orang lain, dan kematian bagi orang lain. Maka saya menghimbau kita uruslah sertifikat layak fungsinya. Jangan ditiadakanlah sertifikat layak fungsinya, apalagi kita beberapa minggu pekan ini banyak sekali berita-berita yang masuk ke WA group, masuk ke dalam kolom chat saya tentang ketiadaan SLF. Saya menyebut tadi 2 kota besar, tapi bukan berarti di kota-kota yang lainnya juga tidak memiliki SLF. Tangerang, nah ini tanda tanya juga nih, Tangerang apakah juga memiliki SLF atau tidak bangunan gedungnya? Apalagi kalau itu difungsikan hunian, orang bertempat tinggal di sana tidak memiliki SLF, berbahaya sekali. Nanti kalau kebakaran, mobil-mobil di dalamnya kebakaran, akhirnya tangga daruratnya itu ternyata juga tidak difungsikan secara baik, terkunci dari luar, karena tidak boleh terkunci, harus terbuka. Tangga daruratnya dan titik kumpulnya juga tidak tersedia. Waduh, berbahaya semuanya. Berbahaya sekali itu. Itu saja dari saya. Nanti kita diskusikan lagi tentang bangunan gedung, karena menarik sebenarnya berbicara bangunan gedung. Dia punya rezim undang-undang sendiri. Jadi dalam dunia properti itu ada 2 rezim. Ada rezim bangunan gedung, ada rezim rumah susun. Itu saja dari saya akhiri dan saya ucapkan salam sehat.